Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wody Widya Smita dengan NIM 2450083. Di video ini saya akan menjelaskan inti dari file-file program Java yang ada pada materi slide 4, slide 7, slide 8, dan slide 14. Mulai dari cara membuat kelas, cara kerja variabel pada objek, perbedaan variabel statik dan variabel biasa, serta bagaimana konstruktor digunakan untuk mengisi data ke dalam objek. Langsung saja pada slide 4, saya akan menjelaskan dua file, yaitu mobil Java dan mobil kelas Java. Pertama saya membuka mobil Java. Dapat dilihat pada baris pertama file mobil Java terdapat objek kelas mobil yang berfungsi untuk mendefinisikan sebuah kelas bernama mobil. Di bawahnya terdapat 3 variabel, yaitu inMachine sama dengan 1. Variabel mesin memiliki setiap objek. Kemudian inRoda sama dengan 4. Setiap objek mobil memiliki 4 roda. Dan inTBody sama dengan 1. Jadi setiap objek memiliki 1 body. Ketiga variabel ini adalah objek variabel karena setiap objek akan memiliki nilai masing-masing. Selanjutnya terdapat 3 metode void maju, di mana isinya terdapat sistem out println maju digunakan untuk menampilkan teks maju saat dipanggil. Kemudian metode kedua, sistem out println mundur, ini untuk menampilkan teks mundur, dan sistem out println belok ini untuk menampilkan teks belok. Ketiga metode ini menggambarkan perilaku dari objek mobil. Selanjutnya masuk ke file mobil class, di mana program dimulai dari public static void main atau method main. Pada file mobil class Java ini berisi public class mobil class adalah kelas yang berisi program utama, di mana program dimulai dari baris public static void main atau method main, di mana method main ini saya membuat objek baru bernama E3 dengan baris mobil E3 sama dengan new mobil. Objek ini akan memiliki nilai mesin, roda, dan bodi sesuai yang didefinisikan di kelas mobil. Selanjutnya sistem out println panggil kelas mobil dari metode. Ini digunakan untuk memberikan informasi ke layar atau di hasil outputnya nanti. Kemudian program akan menampilkan pergerakan mobil melalui 3 baris berikut, dari baris ke-17 sampai ke baris 24, di mana masing-masing baris memanggil metode maju, mundur, dan belok sehingga teksnya muncul di layar. Setelah itu baris sistem out println ini untuk membuat baris kosong. Kemudian program menampilkan nilai variabel objek melalui baris ke-27 hingga baris ke-30, di mana bagian ini akan menampilkan nilai atribut yang dimiliki oleh objek E3. Mari kita akan melihat hasil outputnya. Ini adalah hasil output dari mobil Java dan mobil kelas Java, di mana output program diawali dengan baris yang menampilkan teks panggil kelas mobil dari metode. Setelah itu, program mulai memanggil metode yang ada di dalam kelas mobil, di mana pemanggilan pertama adalah metode maju, sehingga pada layar muncul tulisan maju. Kemudian yang berikutnya adalah metode mundur, dan selanjutnya itu metode belok. Tiga tulisan ini muncul sesuai urutan pemanggilan metode dari dalam program. Selanjutnya program memasuki bagian kedua, yaitu menampilkan nilai variabel yang dimiliki oleh objek E3. Baris pertama pada bagian ini menampilkan mesin sama dengan 1 sesuai nilai awal variabel mesin yang ada pada kelas mobil. Kemudian berikutnya adalah program menampilkan roda sama dengan 4. Ini juga berasal dari nilai awal variabel roda. Dan baris terakhir menampilkan body sama dengan 1. Itu nilai variabel body pada objek yang sama. Dengan demikian, seluruh output mencerminkan hasil dari pemanggilan metode serta pembacaan objek variabel yang telah didefinisikan sebelumnya di dalam kelas mobil.
Kemudian kita akan lanjut ke materi atau selanjutnya. Slide 7 ini saya akan menjelaskan dua file, yaitu mobil Java dan kelas variabel Java. Pertama, saya akan membuka file barang Java. Pada file mobil Java, baris pertama yaitu public class mobil. Ini mendefinisikan kelas bernama mobil, di mana di dalamnya terdapat tiga variabel, yaitu variabel mesin diberi nilai awal yaitu 1, variabel roda diberi nilai awal yaitu 4, dan variabel body diberi nilai awal yaitu 1. Dengan menggunakan kata kunci static yang berarti nilai body akan dimiliki bersama oleh semua objek mobil. Selanjutnya di file kelas variabel dapat dilihat pada baris 11 yaitu public class variabel. Ini mendefinisikan kelas tempat program utama dijalankan, di mana program dimulai dari method main di baris ke-12. Di dalam metode main ini, objek pertama dibuat dengan baris mobil R3 sama dengan new mobil. Objek kedua dibuat dengan baris mobil expander sama dengan new mobil. Dua objek ini memiliki mesin dan roda masing-masing, namun berbagi nilai body karena variabel tersebut static. Kemudian di sistem out_println panggil kelas mobil dari field, ini menampilkan teks sebagai judul. Selanjutnya dua baris 19 dan 20 ini menampilkan nilai mesin dari objek R3 dan expander. Karena mesin adalah objek variabel, kedua objek memiliki nilai yang sama yaitu 1. Kemudian program menampilkan nilai roda dari objek R3 melalui baris sistem out println roda 3. Setelah itu nilai roda pada objek R3 diubah menjadi 5 melalui baris ke-23. Kemudian di baris ke-25-26 baris ini menampilkan nilai roda objek R3 setelah perubahan, dan kemudian menampilkan nilai objek expander, tetapi nilai roda expander tetap 4 karena roda adalah objek variabel, sehingga perubahan hanya berlaku pada objek R3. Setelah itu, program mengubah nilai body melalui baris R3 sama dengan 2. Karena body adalah static variabel, perubahan ini akan berlaku untuk semua objek termasuk expander. Akhir di baris ke-30 sampai 31 ini, sistem out_println ini untuk menampilkan nilai body pada objek R3 dan expander. Keduanya menunjukkan nilai 2 karena static variabel dibagikan ke seluruh objek. Kita akan lihat hasil outputnya atau ini. Ini adalah hasil output dari kelas variabel dan mobil Java, di mana output program diawali dengan teks panggil kelas mobil dari file. Kemudian program menampilkan nilai mesin untuk kedua objek, yaitu mesin R3 sama dengan 1 dan mesin expander sama dengan 1. Karena nilai mesin bersifat objek variabel dan sama untuk setiap objek baru. Selanjutnya program menampilkan nilai roda awal milik objek R3 yaitu 4. Setelah nilai roda pada objek R3 diubah menjadi 5, program kembali menampilkan sehingga muncul roda R3 sama dengan 5. Setelah itu nilai roda pada objek expander sama dengan 4. Perbedaan ini terjadi karena roda adalah objek variabel yang hanya berubah pada objek yang dimodifikasi. Dan pada bagian terakhir, yaitu program menampilkan nilai body R3 sama dengan 2 dan nilai body expander sama dengan 2. Hal ini terjadi karena body adalah static variabel, sehingga perubahan pada satu objek akan memengaruhi seluruh objek lainnya. Untuk itu kita akan pindah ke materi atau file selanjutnya. Adalah program untuk materi slide 8. Di sini saya akan menjelaskan dua file, yaitu mobil Java dan kelas variabel global. Pertama, saya akan membuka file mobil Java. Mobil Java, program diawali dengan public class mobil yang mendefinisikan kelas mobil.
Di dalam kelas ini terdapat 3 variabel. Variabel mesin bernilai 1, variabel roda bernilai 4, dan variabel statik bernilai 1, dan variabel body bernilai 1. Perbedaan penting pada set ini adalah variabel body menggunakan keyword static sehingga menjadi kelas variabel yang nilai akhirnya berlaku untuk semua objek mobil. Kemudian ke file kelas variabel global. Kelas variabel global ini merupakan kelas tempat program utama dijalankan, di mana terdapat metode main yang merupakan. Kemudian pada baris mobil R3 sama dengan neo mobil, ini adalah sebuah objek baru bernama R3 dimulai dari kelas mobil. Kemudian objek kedua bernama mobil expander sama dengan neo mobil, di mana objek kedua bernama expander melalui baris mobil sama dengan expander sama dengan neo mobil. Kedua objek ini memiliki nilai mesin dan roda masing-masing, namun variabel body akan digunakan secara bersama karena bersifat static. Baris sistem out line panggil kelas mobil dari file ini untuk hanya menampilkan teks judul di hasil outputnya. Selanjutnya, program untuk menampilkan nilai mesin dari kedua objek melalui dua baris berikut, yaitu keduanya ini untuk menghasilkan nilai 1 karena mesin adalah objek variabel. Setelah itu, program akan menampilkan nilai roda untuk R3 expander. Kemudian terdapat baris R3 sama dengan R3 roda 95. Baris ini untuk mengubah nilai roda, tetapi hanya untuk objek R3 saja, karena roda adalah objek variabel. Setelah perubahan nilai roda kedua objek akan kembali ditampilkan. Objek R3 akan menampilkan angka 5, sedangkan expander akan tetap 4 karena tidak ikut berubah. Di mana program dimulai dengan menampilkan panggil teks mobil dari file. Setelah itu program menampilkan nilai mesin untuk objek yaitu mesin R3 sama dengan 1 dan mesin expander sama dengan 1. Berikutnya program menampilkan nilai roda dari kedua objek yang masing-masing bernilai 4 karena variabel roda adalah objek variabel. Dan pada bagian terakhir adalah program menampilkan nilai objek dari objek R3 dan expander. Setelah nilai boleh diubah menjadi 2 melalui objek R3, nilai body pada expander juga ikut berubah menjadi 2. Perubahan kedua nilai ini terjadi karena body merupakan static variabel sehingga nilainya dimiliki secara bersama oleh semua objek kelas mobil. Itulah perbedaan juga dari slide 7 dan slide 8. Dimana slide 7 itu perubahannya pada roda R3 dan roda expander, sedangkan slide 8 itu pada body R3 dan body expander. Lanjut ke slide selanjutnya. Selanjutnya masuk di data siswa dan main data siswa. Pada program slide 14 ini saya menjelaskan file data siswa dan file main data siswa. Kita mulai dari file data siswa. Pada baris package tugas 4, baris ini menandakan bahwa file data siswa berada dalam package
Tugas 4. Dengan baris ini, file lain yang ada dalam paket tersebut, termasuk file main, bisa mengakses kelas data siswa tanpa masalah. Lalu di public class data siswa. Baris ini menunjukkan bahwa saya sedang membuat sebuah kelas baru bernama data siswa. Kelas ini akan menjadi struktur untuk menyimpan data dan menampilkan informasi siswa. Dalam kelas ini terdapat baris static string nama sekolah sama dengan SMA Teknologi Nasional. Baris ini mendefinisikan variabel static bernama nama sekolah karena menggunakan keyword static. Variabel ini menjadi kelas variabel, artinya hanya ada satu nilai nama sekolah yang sama untuk semua objek data siswa. Tidak peduli ada berapa banyak siswa, semuanya akan memiliki nama sekolah yang sama. Kemudian setelah itu terdapat baris string nama titik koma. Variabel ini adalah objek variabel yang berarti tiap objek siswa nanti akan memiliki nama masing-masing. Berikutnya string jurusan titik koma, yang juga merupakan objek variabel untuk menyimpan jurusan siswa. Variabel nama dan jurusan ini berbeda untuk setiap objek data siswa. Kemudian masuk ke bagian konstruktor. Di bagian konstruktor ini terdapat public data siswa dalam kurung string n, string j. Baris ini menandakan bahwa ketika objek data siswa dibuat, konstruktor ini otomatis dijalankan. Konstruktor menerima dua parameter yaitu n dan j. Kemudian di dalam konstruktor ini ada baris nama sama dengan n, titik koma, dan jurusan sama dengan j. Di mana baris n ini, baris nama sama dengan n ini mengisi variabel objek nama dengan nilai yang dikirimkan dari parameter n. Lalu di bagian jurusan sama dengan j ini yang mengisi variabel objek jurusan sesuai nilai dari parameter j. Dua baris ini menjelaskan hubungan antara konstruktor dan variabel objek, di mana konstruktor mengambil nilai dari luar lalu menyimpannya dalam variabel milik objek. Kemudian terdapat metode untuk menampilkan data siswa. Dimulai dengan void tampil, di mana di dalam void tampil ini ada baris yaitu system out print line di baris ke-25 ini, di baris ke-25. Baris ini menampilkan nama siswa, jurusan. Baris ini menampilkan nama siswa, jurusan siswa, nama sekolah. Baris ini menampilkan nama siswa, jurusan siswa, dan nama sekolah. Di sini terlihat bahwa variabel objek nama dan jurusan digunakan secara individual, sedangkan nama sekolah yang statis digunakan secara bersama untuk semua siswa. Selanjutnya saya jelaskan di file main data siswa. Untuk file main data siswa ini tadi sama halnya dengan file-file sebelumnya, dia berada di package tugas 4. Lanjut di baris ke-11 ini yaitu public class main data siswa yang mendefinisikan kelas tempat program utama untuk dijalankan, di mana terdapat metode utama program dimulai dengan baris public static void main di baris ke-12. Seperti biasa, program ini adalah program Java yang selalu memulai eksekusi program dari baris ini.
Kemudian di dalam metode main ini saya membuat objek pertama dengan baris yaitu data siswa S1 sama dengan new data siswa di baris ke-14. Baris ini memanggil konstruktor data siswa lalu mengisi nama dan jurusan. Jadi objek S1 akan memiliki nama Joko dan jurusan teknik otomotif. Kemudian saya membuat objek kedua pada baris ke-15 yaitu data siswa S2 sama dengan new data siswa Mira Multimedia. Sama seperti objek pertama, konstruktor mengisi nama dan jurusan sesuai data yang diberikan. Setelah objek dibuat, saya menampilkan data masing-masing siswa melalui baris S1 tampil dan S2 tampil. Kedua baris ini akan memanggil metode tampil yang ada di dalam kelas data siswa, sehingga nama dan jurusan dan nama sekolah ditampilkan ke layar. Berikutnya, ada baris yang cukup penting, yaitu data siswa titik nama sekolah sama dengan SMK Cendekia Bangsa. Baris ini mengubah nilai variabel static nama sekolah karena variabel ini adalah kelas variabel. Perubahan hanya perlu dilakukan sekali dan otomatis semua objek baik S1 maupun S2 akan mengikuti nilai tersebut. Dimana setelah mengubah nama sekolah, saya kembali menampilkan data siswa menggunakan baris S1 tampil dan S2 tampil. Dimana kedua baris ini menunjukkan nama sekolah yang sudah berubah. Ini membuktikan bahwa setting variabel berlaku untuk seluruh objek data siswa. Sehingga untuk lebih jelasnya kita lihat ke hasil outputnya. Bahwa pada awalnya objek siswa menggunakan nama sekolah SMA Teknologi Nasional. Setelah nama sekolah diubah tadi yang di baris ke-21 ini, setelah diubah nama sekolah menjadi SMK Cendekia Bangsa. Kedua objek langsung menampilkan nilai nama sekolah yang baru tanpa perlu diubah satu persatu karena nama sekolah adalah variabel static. Mungkin itu saja penjelasan dari program Java yang saya buat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Sekian dari saya. Mungkin itu saja program Java. Mungkin itu saja penjelasan dari program Java yang saya buat. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.